Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Tahun ini tingkat kepuasan publik mencapai 68,3%, naik tipis dari tahun sebelumnya 66,5%. Namun melonjak jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 50,6%. Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes mengungkapkan, survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-state random sampling dengan margin of error kurang lebih 3,1% serta tingkat kepercayaan 95%. Menurut Arya, kepuasan publik terbesar terjadi pada bidang ekonomi, hukum, dan maritim. Khusus bidang ekonomi, meski tidak mengalami peningkatan signifikan, tapi pembangunan infrastruktur yang terekspos mendorong kepuasan publik atas kinerja pemerintah Jokowi. Apalagi jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu, meski tidak banyak mengalami perubahan, tapi kondisi pembangunan dianggap publik sangat baik. Sementara pada bidang hukum, kepuasan publik meningkat karena adanya optimisme terhadap komitmen pemerintah dalam bidang-bidang hukum, seperti dukungan memperkuat KPK, reformasi di kepolisian, dan keinginan untuk memberantas mafia peradilan. Sementara di bidang maritim mengalami peningkatan signifikan terkait pembangunan infrastruktur maritim, seperti tol laut dan pelabuhan, serta komitmen mewujudkan negara maritim yang besar. CSIS juga menyebut elektabilitas Jokowi terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Tahun 2015 angkanya hanya 36,1% dan 41,9% pada 2016. Kini elektabilitas Jokowi berada pada angka 50,9%. Elektabilitas Jokowi kini jauh di atas Prabowo Subianto. Masih berdasarkan survei CSIS, elektabilitas Prabowo tahun ini hanya 25,8%. Turun dibandingkan tahun 2015 yang berada pada angka 28%. Sementara, Wakil Ketua DPR Fadlizon menilai hasil survei CSIS tidak sesuai dengan fakta di lapangan, terutama soal kehidupan ekonomi masyarakat yang saat ini makin sulit dan melemahnya daya beli. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut ekonomi di Indonesia saat ini justru mengalami penurunan, sehingga Fadlizon mempertanyakan kepuasan masyarakat yang dimaksud dalam survei CSIS. Pemirsa, 2019 masih jauh ya, tapi survei-survei semacam ini sudah mulai bermunculan sekarang. Salah satunya yang tadi ini tentunya mengundang pro kontra, ya, survei yang intinya ya semuanya trennya positif naik begitu ya terhadap pemerintahan Jokowi ini, baik kepuasan, elektabilitas dan lain sebagainya. Jauh meninggalkan Prabowo Subianto. Kita akan mengkritisinya pemirsa bersama narasumber yang sudah hadir. Ini ada Pak Arya Fernandes ya, peneliti CSIS. Selamat malam, Pak. Selamat malam, ya. Mbak Rama. Ya, baik. Dan kemudian ada Pak Eko Sulistyo, Deputi 4 Bidang Politik Kantor Staf Kepresidenan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, ada pula Pak Ferry Yuliantono ini, Waketum Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rahman. Ya, yang pastinya tidak setuju dengan hasil survei ini. Dan kemudian ada Ibu Nina Sapti Triaswati, pengamat ekonomi. Selamat malam, Bu Nina. Selamat malam. Ya. Baik, saya langsung ke Pak Arya ya, karena tadi itu orang menanyakan kepuasan yang seperti apa, mengingat ini ketika perekonomian seperti ini, harga barang naik, yang terakhir LPG 3 kilo pun naik, begitu kan ya, garam mahal. Ini kepuasan diukur dari apa nih, kepuasan apanya begitu nih Pak? Ya, kayaknya yang baru kontra itu baru dari partainya Bang Ferry aja nih. Tapi alasannya logis kan Pak ya? Ada sikap kontradiksi yang saya dengar di tempat lain gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan Bang Fadli saya kira itu tidak mencerminkan secara utuh apa yang kita temukan dalam survei. Nah, kita juga menanyakan persepsi masyarakat di bidang ekonomi. Benar bahwa jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, artinya dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY, memang sebagian besar masyarakat itu merasakan belum terjadi perubahan yang signifikan. Itu benar adanya. Kita temukan dan kita paparkan di sini. Baik perekonomian di tingkat keluarga maupun perekonomian secara bahkan nasional. Bisa dikatakan menurun ya Pak ya? Ya, secara umum kalau dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya memang relatif orang mengatakan tidak cukup terasa perubahan. Tapi kalau kita ukur secara umum kepuasan di bidang ekonomi, meskipun tertatih-tatih di tahun 2015 itu kepuasan di bidang ekonomi itu hanya pada angka 30%. Naik kembali di 2016, sekarang naik
mampu melewati angka 50% gitu ya. Artinya memang ada kepuasan masyarakat. Masyarakat melihat ada perubahan dari sisi ekonomi gitu ya. Kemudian kita juga ada korelasinya ya Pak ya antara kepuasan ini diukur kepuasannya merasa puas sama tadi itu yang tidak ada perubahan dari zaman ya, SBY. memang kalau kita lihat secara umum ini kan 68% orang puas. Tetapi kan ada juga sisanya yang nggak puas. Itu benar adanya. Tetapi kita tanyakan juga ekonomi, kita tanyakan pembangunan. Kepuasan ini kan disumbang oleh banyak faktor, tidak hanya ekonomi. Ada faktor infrastruktur, ada faktor pembangunan, tapi Anda tadi sering mengatakan maritim, kepuasan gitu. ekonomi di atas 50%. Di atas 50% sekarang. Tapi tidak berbanding lurus dengan kondisinya kan begitu ya Pak ya? Nah kondisinya sekarang juga menunjukkan angka inflasi rendah, mungkin Ibu bisa banyak cerita gitu ya. Dan memang daya beli masyarakat menurut beberapa kalangan mengalami ini. Itu memang kita potret, ada benar bahwa orang memang mengeluhkan harga sembako yang tinggi gitu ya. Tetapi secara umum kalau orang ditanya, itu orang puas gitu. Memang ada tantangan yang harus diperbaiki pada sektor ekonomi, itu benar. Tapi kalau orang ditanya secara umum, orang puas. Mungkin ada masuk akalnya juga nih Pak Ferry ya. Ini secara umum maksudnya, bukan ke spesifik ke daya beli yang menurun atau apa. Secara umum image pembangunan ekonomi Jokowi ini positif gitu, orang puas. Kalau saya kebetulan sekarang sedang ikut bursa calon gubernur Jawa Tengah. Jadi saya juga menggunakan lembaga survei. Saya nggak tahu apa ada hubungannya antara CSIS dengan Pak Jokowi selaku presiden. Tetapi presiden juga ikut menanggapi hasil survei yang dirilis oleh CSIS ini. Nah, menurut saya seharusnya biarkan ini menjadi semacam bola yang kemudian dicermati oleh masyarakat, karena kemudian kalau lihat presiden menanggapi ini, kemudian sebelumnya juga Pak Jokowi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya juga erat kaitannya dengan kegiatan kampanye sebenarnya, meskipun dalam konteks beliau sebagai tapi sebenarnya sah-sah saja kan Pak ya kalau menanggapi, kan Jokowi juga kan, semuanya ditanggapin, Raisa aja menikah ditanggapin kok. Makanya itu menurut saya ya bagian dari gimmick-gimmick itu, termasuk juga kepada relawan untuk mulai terjun ke lapangan. Kemudian ini sebenarnya menandakan bahwa presiden sekarang sedang kampanye. Nah, saya nggak tahu persis kalau bagi Partai Gerindra, bagi Pak Prabowo Subianto kan kita dalam posisi yang sekarang justru tidak lagi kampanye, tapi sebenarnya lagi ikut mencermati kondisi negara. Syukur kalau bisa ikut membantu di DPR, kita juga bantu pemerintahan. Tapi tunggu, tadi apa hubungannya dengan Bapak tadi menceritakan bahwa juga ikut bursa calon gubernur dan tahu tentang survei, maksudnya apa? Saya kok agak curiga ini inline dengan kegiatan yang sedang dilakukan oleh presiden dalam hal ini. Kegiatan curiganya jadi sama sekali bukan nuduh nih, tapi kegiatan yang sekarang sedang dilakukan Pak Jokowi bersamaan dengan kegiatan survei yang dilakukan CSIS, menurut saya sebenarnya justru satu rangkaian kampanye begitu Pak. Justru memperlihatkan situasi yang di mana Pak Jokowi sebagai calon presiden dalam hal ini itu mendapatkan masukan bahwa Pak, ini agak ada kekurangannya loh. Pasca kemarin Pilkada Jakarta segini, kondisi umat Islam kemudian kurang mendukung Bapak, terus ini. Jadi sebenarnya Pak Presiden sedang mendapatkan masukan dan sedang melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan kampanye untuk kepentingan beliau. Semacam tahun strategi 2019. Begitu intinya ini. Dan bersama dengan itu lembaga survei seperti CSIS menyampaikan hasil survei yang tadi disampaikan oleh Mas Ferdinand, yang menurut hemat kami sebenarnya saya nggak patut untuk mengkoreksi atau menuduh ini kurang kredibel, tetapi sebaiknya kita gini, di Pilkada Jakarta ada semacam anomali hasil survei di mana tingkat kepuasan publik Jakarta terhadap Pak Ahok itu kan malah 60% ke atas. 68.
hampir 70%. Tapi ketika dicermati ada hasil survei yang memperlihatkan bahwa juga lebih atau 60% ingin gubernur baru. Jadi hal-hal seperti itu saya nggak mendapatkan gambaran dari CSIS gitu tentang gambaran yang karena lebih mendalam elektabilitasnya tentang, juga naik. Kalau Ahok elektabilitasnya tidak naik, kepuasannya saja naik. Tapi kalau berdasarkan iya kan begitu Ya, saya ingin komentarin sebelum Freddy terlalu jauh suzonnya gitu ya. Iya, tapi kita harus break dulu lah. Cuma karena kalau masalah gitu loh, bareng. kita harus break dulu. Kalau masalah curiga-curiga pasti panjang lah nanti. Enggak, Kita curiga. break Bareng dulu dulu. ya. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.